Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukorobin dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Hikmah Surabaya, Angkatan 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit atau menceritakan sebuah drama dari daerah Provinsi Jawa Tengah, yakni drama Mangir, yang menceritakan tentang berdirinya sebuah Kesultanan Mataram yang bertikai dengan daerah yang disebut dengan Mangir. Tugas ini merupakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori sastra dengan dosen pengampu Ustadz Henry Trias Pujatmiko MPD. Terima kasih sekalian yang bersantai. Pada kesempatan atau pertemuan pada hari ini, Bapak akan sedikit menceritakan sebuah legenda atau dongeng yang terdapat di kota Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah, yang tepatnya di daerah Mangir, atau yang dulunya termasuk daerah Kesultanan Mataram Islam. Dalam cerita Mangir ini ada beberapa
kembali dalam pernikahan tersebut, padahal itu bukan ayah kandungnya melainkan Tumenggung Mandaraka atau Ki Juru Martani atau penasehat kerajaan, atau bisa dikatakan pakai rombongan warong atau waronggana. Nah, akhirnya setelah mereka berdua resmi menikah, sudah menikah mereka ini, tapi tidak tahu siapa jadi dirinya yang asli. Kalau Putri Pambayun ini itu merupakan seorang putri, dan Ki Ageng Mangir tidak tahu kalau dia ini adalah keturunan atau berdarah daging Mataram, karena dia sangat membenci akan Mataram. Setelah mereka menikah dan waktu berjalan cukup lama yang cepat, Adiswara atau Putri Pambayun ini pun hamil. Lalu pada saat hamil itu dia hamilnya ini dengan si Mangir tadi. Namun pada saat itu waktu ditinggal oleh Mangir atau Ki Ageng Mangir atau Wanabaya pergi untuk berperang karena dia adalah seorang panglima perang. Nah, saat itu datanglah Tumenggung Mandaraka atau Ki Ageng yang menyamarkan dirinya menjadi Ki Ageng tadi, yang menagih janjinya. Janji apa? Karena Putri Pambayun ini itu sudah berjanji kepada ayahandanya bahwa dia akan membawa suaminya ini datang ke kerajaan atau ke keraton. Namun tapi pada saat itu Putri Pambayun ini awalnya itu menolak. Menolak apa? Menolak untuk datang ke kerajaan karena dia takut apabila nanti saat anaknya ini lahir tidak memiliki sosok bapak. Bapaknya siapa nanti saat anaknya lahir? Bapak saya mana? Kok tidak ada? Dan saat dia tahu kalau yang membunuh itu kakeknya sendiri, akan membuat hatinya sedih. Nah, pada saat itu Tumenggung Mandaraka ini terus merayu membujuk agar Putri Pambayun ini dapat hadir atau dapat menemui ayahandanya, yakni Panembahan Senopati. Nah, tapi setelah dirayu berkali-kali kalau dijamin keselamatannya, datang ke sana. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Putri Pambayun pun mau datang ke keraton. Nah, pada saat datang ke keraton ini diberi jangka waktu cukup singkat, yakni 1 minggu atau 7 hari dimulai dari sekarang. Nah, Putri Pambayun pun sangat bingung, takut apa yang di angan-angannya tadi itu terjadi. Nah, pada saat itu lalu kemudian Tumenggung Mandaraka ini pun meninggalkan kediaman Putri Pambayun dengan menunggangi kuda milik Ki Ageng Mangir. Nah, akan tapi kepergiannya itu diketahui oleh salah satu sahabatnya, yakni Suriwang. Nah, alhasil Suriwang pun menanyakan, kemanakah perginya Ki Ageng itu tadi? Siapa? Nah, tadi kemana perginya Ki Ageng tadi? Tanya Suriwang kepada Putri Pambayun atau Adisara itu tadi. Adisara pun bingung mau dijawab bagaimana, karena kudanya tadi kan di bawah pergi. Nah, akhirnya kali itu pun dia menanyakan tersebut pada Adisara dan menyuruh Wanabaya untuk kembali dari medan perang. Nah, setelah Wanabaya kembali dari medan perang, awalnya perang, dan ia ingin mengobarkan jati dirinya yang sesungguhnya itu kalau dia itu anak dari seorang raja, anak dari siapa tadi? Panembahan Senopati atau Sultan Mataram. Nah, awalnya dia takut untuk mengungkapkan jati dirinya. Ia takut kenapa kalau Wanabaya pun marah dan mengamuk kepada dirinya. Setelah dia siap dan mampu untuk mengatakan yang sesungguhnya, ia pun mengakui yang sesungguhnya kalau dia merupakan orang Mataram, anak Mataram. Sangat kaget, dan Wanabaya pun sangat marah
dan dia merasa ditipu dan didustai oleh orang Mataram. Tapi Putri Pambayun pun mengajak sang suami untuk pergi menghadap kepada ayahandanya yang sejatinya seorang sultan. Nah, saat datang ini belum menghadap ke kerajaan tadi, tapi Mataram yang dari dulu sudah bermusuhan dengan Mangir itu sangat awalnya tidak mau datang, dia tidak mau. Tapi setelah dirayu kalau keselamatannya itu terjamin dan kedatangannya itu untuk perdamaian dengan embel-embel perdamaian itu, akhirnya mereka pun mau datang dan membawanya ke hadapan Panembahan Senopati dan Panembahan Senopati pun akan menyambutnya dengan bangga atau dengan rasa bangga dan damai tanpa adanya pertikaian dan permusuhan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Wanabaya pun atau Ki Ageng Mangir tadi memanggil semua sahabat-sahabatnya tadi, dua sahabatnya tadi, Suriwan dan Baru Kerinting. Mereka pun berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Dan akhirnya mereka semua pun sepakat. Nah, sepakat apa? Sepakat untuk datang ke keraton. Nah, awalnya sangat membenci, tapi dapat takluk dengan sebuah cinta itu tadi. Dirayu, dan Putri Pambayun tidak mengenai rencana dan siasat dari ayahnya dan juga Tumenggung Mandaraka itu tadi. Nah, singkat ceritanya, di Keraton Mataram, Ki Ageng Pemanahan ini selaku kakek dari Putri Pambayun kan ayah dari Panembahan Senopati. Dia menanyakan rencananya yang dibuat oleh Tumenggung Mandaraka. Dia khawatir jika nasib cucunya ini sama dengan cucunya juga, yakni Pangeran Rangga yang dibunuh karena dianggap berkhianat kepada kerajaan, yang dibunuh oleh ayahandanya sendiri. Bayangkan perjuangan sebuah kerajaan berdiri harus diwarnai dengan pertumpahan darah dari keluarga kerajaan itu sendiri. Nah, Tumenggung Mandaraka ini kan sangat licik, siasatnya sangat banyak, dan Ki Ageng Pamanahan ini takut jika nasib cucunya ini, satu perempuan ini, sama dengan saudaranya tadi. Dan ia juga takut melihat kejadian yang sangat mengerikan. Dia takut apa? Takut karena harus berpertumpahan darah antara keturunan Mataram, anak cucunya sendiri tewas di hadapannya. Itu sangat menyedihkan untuk disaksikan, sehingga ia tidak sanggup untuk melihatnya ya. Kesultanan ini berdiri atas pertumpahan darah itu tadi antara keturunan Mataram yang ada hanya habisi para pengkhianat Mataram dan memperluas wilayah keraton tujuan awal. Nah, Tumenggung Mandaraka ini juga punya rencana dengan Panembahan Senopati untuk membunuh Ki Ageng Mangir atau Wanabaya itu tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara liciknya tadi, karena pada saat ingin memasuki wilayah keraton, memasuki wilayah keraton itu banyak sekali tahap-tahapnya. Nah, untuk memasuki tadi kan banyak sekali tahapannya, mulai dari masuki wilayah awal, lalu ke daerah benteng, Padelang Benteng, lalu masuk lagi ke daerah keraton, ke ibu kota kerajaan atau kota induknya itu tadi. Nah, untuk mensiasati ini, Tumenggung Mandaraka yang sangat pintar dan juga licik ini menggunakan akalnya. Untuk apa? Untuk membuat pasukan ini pun dapat tercerai-berai atau terpisah-pisah. Pada saat ingin masuk, ia dirayu oleh gadis-gadis cantik cerita, perawan-perawan Mataram atau orang-orang yang masih sangat mudah dirayu pasukan Ki Ageng Mangir, dan mereka pun tergoda, dan sedikit demi sedikit pasukannya pun berhenti di situ. Lalu masuk lagi, disambut dengan tuak-tuak atau minuman-minuman tadi. Lalu
ada pasukan yang tertinggal atau yang berhenti di situ, lalu melewatinya lagi ke tahapan berikutnya. Ini ada sebuah tarian penyambutan, tarian apa, masih banyak lagi. Lalu pasukan Mang ini pun berkurang kembali. Nah, saat itu banyak sekali godaan. Nah, setelah sudah memasuki Gapura Keraton. Nah, Gapura Keraton ini jadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini itu dibentengi oleh sebuah benteng, dan pintu masuknya itu sebuah gapura, atau pintu masuknya atau gerbangnya itu berbentuk gapura itu tadi kan. Nah, pada saat itu setelah masuk gapura itu tadi, dengan cerobohnya ada salah satu pembesar keraton yang ceroboh. Ia memerintahkan untuk membunyikan gamelan. Nah, jadi gamelannya itu dibunyikan. Nah, gamelan itu biasanya dibunyikan jika ada petanda atau perintah penyerangan. Nah, penyerangan atau perang. Nah, ini yang jadi kesalahan dari pembesar Mataram tadi. Jadi gamelannya itu dibunyikan. Jadi pasukannya itu pun mengira jika kita harus melakukan penyerangan, kita harus serangi dia. Nah, dia tidak tahu. Akhirnya pun pasukan Mataram, prajurit Mataram pun menyerang pasukan Ki Ageng Mangir tadi. Mereka saling memanah, saling berperang, saling bunuh-membunuh. Nah, mendapati hal ini, Panembahan Senopati pun memerintahkan untuk menghentikan pertikaian. Dan awalnya dia menyuruh untuk menghentikan suara gamelannya itu tadi yang menjadi kuncinya tadi. Dan karena gamelannya itu dibunyikan, pasukan Mataram pun menyerang. Dan ketika dibunyikan, setelah berhenti tadi, tanda berhenti perang itu tadi. Nah, setelah Panembahan Senopati menyuruh untuk menghentikan bunyi gamelannya, karena terjadi kesalahpahaman antara pasukan Panembahan Senopati dan juga Ki Ageng Mangir. Nah, Panembahan Senopati dan para pembesar kerajaan ini pun mengajak mantu atau menantunya Ki Ageng Mangir untuk masuk ke wilayah keraton, yang pada saat itu tidak ada para pembesar keraton. Karena apa? Karena itu bukan agenda kerajaan, melainkan agenda keluarga yang dihadiri oleh para keluarga keraton saja. Jadi tidak ada para pembesar kerajaan, cuma lingkup keluarga dari pangeran-pangeran. Tumanggungnya itu tadi kan selaku penasihat, lalu ada kakeknya Ki Ageng Pamanahan, lalu ada putra-putranya itu tadi, yang menghadiri atau yang berada di dalam keraton itu tadi. Nah, setelah Panembahan ini dapat mengajak masuk mantu dan anaknya ke dalam keraton, ke dalam lingkup keraton, ke depan singgasananya atau di depan tahtanya. Nah, ini setelah masuk, Wanabaya, Suriwan, dan Baru Kelinting pun diserang. Nah, jadi dia diserangnya itu secara di belakangnya atau tidak bersifat kesatria. Jadi dia menyerang dari belakang saat posisi lawannya ini lengah, dia menyerang dari belakang. Saat penyerangan dari belakang ini kan pasukan 3 orang tadi kan siapa? Ki Ageng Mangir, Suriwang, sama Baru Kelinting kan tidak menyadari hal tersebut. Nah, saat itu Baru Kelinting pun tewas. Nah, Baru Kelinting ini tewas dengan apa? Dengan ditombak oleh Panembahan Senopati. Nah, ditombak dari belakang. Setelah ditombak dari belakang, dia pun dihujani tombak dan anak panah oleh para prajurit Mataram. Nah, tadi sudah. Lalu Pangeran Purbaya ini anak dari siapa? Panembahan Senopati ini yang dapat mengakhiri Wanabaya atau iparnya atau istri dari saudaranya. Ia dibunuh dengan dihujamkan keris. Jadi senjata keris itu dihujamkan ke daerah lambung dari
Wanabaya atau Ki Ageng Marja ditusuk di lambungnya, dihujamkan keris ke lambung, dan dia pun tewas seketika di situ. Dan pada saat yang bersamaan Ki Ageng Pamanahan pun jatuh pingsan. Jadi Ki Ageng Pamanahan yang kakeknya pun tidak sanggup, jadi tidak tega melihat anak cucunya, anak keturunannya dari Mataram ini harus bertikai karena soal keluasan kerajaan saja. Jadi pun dia pun jatuh pingsan dan roboh di teras di wilayah itu atau di tempat itu juga. Nah, mendapati suaminya Putri Pambaing atau Wanabaya ini tewas, putrinya pun menangis. Putri Pambaing ini pun menangis dan menghampiri jasad suaminya yang sudah tak bernyawa, jadi tidak pernah tewas, dan dia ingin kalau dia pun harus mati, dan dia ingin dibunuh oleh ayahnya sendiri, dan dia ingin tuh hidup semati dengan suaminya Pangeran Wanabaya, karena dia sudah jatuh cinta kepada suaminya itu. Nah, lalu Ki Ageng Pamanahan tadi kan sudah tersungkur dan jatuh pingsan, dan pada saat itu pun dia tewas seketika. Nah, dia pun langsung tewas, dan dia dihampiri oleh Tumenggung Mandakara, dan sesuai dengan ucapannya tadi, dia tidak sanggup untuk melihat pertumpahan darah antara keluarga atau keturunan Mataram tadi. Dia pun tewas, sehingga dia tidak perlu lagi untuk melihat perkelahian dan pertikaian di antara mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi perebutan atau pada zaman dulu itu bisa dikatakan keras, atau jika kita tidak cocok akan saling bunuh. Jadi seperti itu ya, Nana sedikit cerita dari Desa Mangir. Tahu kisah sebuah perebutan atau pertikaian antara saudara yang tidak saling cocok dan ingin memperluas wilayahnya. Nah, Nana semoga dengan sedikit cerita yang telah Bapak sampaikan itu tadi dapat diambil ibrahnya, dapat diambil hikmahnya, dengan kita tidak boleh saling kita harus dapat berpikir dewasa, tidak boleh saling bermusuhan, karena harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan bijak, dan tanpa dengan perseteruan atau pertikaian. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan dan ceritakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somebody who can love me.